Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral, namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Swiss terbagi menjadi 26 kanton. 6 darinya kadang-kadang dianggap sebagai separuh kanton karena berawal dari pemisahan 3 kanton. Dampaknya hanya ada satu wakil dalam Dewan Negara. Ibu kota negara ini adalah Bern. Kota-kota penting lainnya adalah Zurich, kota terbesar di Swiss yang dinobatkan sebagai kota yang memiliki kualitas hidup terbaik di dunia pada tahun 2006 dan 2007. Dan Jenewa yang menjadi lokasi berbagai badan internasional seperti PBB, WHO. Swiss berbatasan dengan Jerman, Prancis, Italia, Austria, dan kerajaan kecil Liechtenstein. Masyarakat Swiss menuturkan banyak bahasa dan terdapat 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman, Prancis, Italia, dan bahasa Romansia yang kurang populer. Swiss kaya dengan sejarah sebagai sebuah negara yang netral tanpa memandang masa perang atau damai, dan tidak pernah terlibat dalam perang terhadap pemerintahan asing sejak tahun 1815. Oleh karena itu, Swiss dijadikan tuan rumah berbagai organisasi internasional seperti PBB yang meskipun markas besarnya ada di kota New York, tetapi banyak mendirikan kantor di Swiss. Swiss menandai 1 Agustus 1291 sebagai hari kemerdekaannya, mengikut sejarah negara ini yang awalnya merupakan suatu negara gabungan, kemudian menjadi persekutuan sejak tahun 1848, dan tanggal 1 Agustus dijadikan cuti umum sehingga bank, kantor pos, serta kantor administrasi umum ditutup. Sistem pemerintahannya sangat bagus, benar-benar mencerminkan dan menyerap keanekaragaman penduduknya. Sebagai negara federal, demokrasinya bersifat langsung, tetapi diwakili oleh Majelis Federal. Parlemen ini memilih 7 orang untuk menjadi pemerintah. Ketujuhnya berstatus menteri, mengepalai departemen, dan salah satunya menjadi presiden selama 1 tahun secara bergiliran. Swiss terletak di pegunungan Alpen di Eropa Barat Tengah dengan luas 41.285 km persegi. Populasinya sekitar 8 juta dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 195 orang per kilometer persegi. Semakin ke selatan penduduknya semakin jarang seiring bertambah tingginya pegunungan. Kanton yang terluas yang terletak seluruhnya di pegunungan Alpen, kepadatan penduduk hanya mencapai 27 per kilometer persegi. Swiss terletak di antara garis lintang 45 derajat dan 48 derajat dan bujur 5 derajat dan 11 derajat. Terdiri dari 3 wilayah geografi, Alpen Swiss di selatan, Plateau Swiss di tengah, dan pegunungan Jura di sebelah barat. Alpen adalah pegunungan tinggi yang berjajar di pusat selatan negara itu, yang terdiri dari sekitar 60% dari total luas negara itu. Mayoritas penduduk Swiss tinggal di Plateau Swiss. Di antara lembah tinggi dari pegunungan Alpen Swiss dapat ditemukan banyak gletser yang total area seluas 1063 km persegi atau sekitar 410 mil persegi. Menjadi hulu beberapa sungai besar seperti Sungai Rhine, Inn, Ticino, dan Rhone yang mengalir ke 4 arah mata angin ke seluruh Eropa. Jaringan hidrografi mencakup beberapa badan terbesar dari air tawar di Eropa Tengah dan Barat, di antaranya termasuk Danau Jenewa, juga disebut Le Lac Léman dalam bahasa Prancis. Danau Constance dikenal sebagai Bodensee dalam bahasa Jerman, dan Danau Maggiore. Swiss memiliki lebih dari 1.500 danau dengan 6% cadangan air tawar Eropa.
Danau dan gletser menutupi sekitar 6% dari wilayah nasional. Danau terbesar adalah Danau Geneva di Swiss Barat bersama dengan Prancis. Sungai Rhone adalah aliran keluar utama danau itu. Danau Constance adalah danau terbesar kedua Swiss dan seperti Danau Geneva, terletak di tapal batas dengan Austria dan Jerman. Sementara Rhone mengalir ke laut Mediterania di wilayah Prancis, Camargue dan Rhine mengalir ke laut utara di Rotterdam, Belanda sekitar 1000 km terpisah. Kedua hulu sungai itu hanya terpisah sekitar 22 km di Swiss Alps. Bagian utara lebih padat dari negara yang terdiri sekitar 30% dari total luas negara itu. Disebut plato Swiss. Ini memiliki pemandangan yang sebagian besar terbuka dan berbukit, sebagian hutan, sebagian padang rumput terbuka. Biasanya dengan kawanan ternak merumput atau kebun sayuran dan buah, tetapi masih berbukit. Ada danau besar ditemukan di sini dan kota-kota Swiss terbesar berada di daerah ini dari negara lain. Iklim Swiss umumnya beriklim sedang, tetapi dapat sangat bervariasi antara daerah, dari kondisi glasial di puncak gunung untuk sering menyenangkan dekat iklim Mediterania di ujung selatan Swiss. Ada beberapa daerah lembah di bagian selatan Swiss, di mana beberapa pohon kelapa dingin ditemukan musim panas cenderung hangat dan lembab, dengan curah hujan periodik sehingga ideal untuk pengembalaan. Musim dingin kurang lembab, di pegunungan dapat melihat interval panjang kondisi stabil selama berminggu-minggu. Sementara tanah yang lebih rendah cenderung menderita inversi selama periode ini, sehingga terlihat tidak ada matahari selama berminggu-minggu. Sebuah fenomena cuaca yang dikenal sebagai Foehn dengan efek identik dengan angin Chinook dapat terjadi setiap saat sepanjang tahun dan ditandai dengan angin tiba-tiba hangat, membawa udara kelembapan relatif sangat rendah di sebelah utara pegunungan Alpen selama periode curah hujan pada wajah selatan Alpen. Ini bekerja dua arah di Alpen tetapi lebih efisien jika bertiup dari selatan karena langkah curam untuk angin melaju dari selatan. Lembah berjalan selatan ke utara memicu efek terbalik. Kondisi terkering bertahan selama semua lembah pegunungan, baik yang menerima sedikit hujan karena awan tiba-tiba kehilangan banyak konten saat mereka melintasi pegunungan sebelum mencapai daerah-daerah tersebut. Daerah pegunungan besar seperti Graubünden tetap kering dari daerah pra-alpine dan seperti di lembah utara dari Valais anggur tanam di sana. Ekosistem Swiss dapat sangat rapuh karena banyak lembah halus dipisahkan oleh pegunungan tinggi, sering membentuk ekologi yang unik. Daerah pegunungan sendiri juga rentan dengan berbagai kaya tanaman tidak ditemukan pada ketinggian lainnya dan mengalami beberapa ketekanan dari pengunjung dan pengembalaan. Kondisi iklim, geologi, dan topografi wilayah Alpin membuat ekosistem sangat rapuh yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim. Swiss menempati urutan pertama di antara 132 negara dalam menjaga lingkungan karena nilai yang tinggi terhadap kesehatan masyarakat dengan ketergantungan pada sumber energi terbarukan, tanah, air, dan panas bumi, dan kontrol emisi gas rumah kaca. Swiss merupakan salah satu negara Eropa yang kerap menjadi incaran wisatawan, karena ada banyak tempat wisata di Swiss yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Ketika berbicara tentang tempat wisata di Swiss, wisata yang berbasis alam menjadi keunggulan negara ini. Negara dengan 4 musim ini menawarkan pemandangan pegunungan Alpen yang mengesankan, pedesaan yang indah, danau sungai yang indah, serta daerah perkotaan dengan arsitektur unik. Inilah yang menjadi daya tarik tempat wisata di Swiss. Swiss memang menyimpan banyak pesona dengan berbagai ikon wisatanya. Terletak di pegunungan Alpen, tidak mengherankan apabila tempat wisata di Swiss didominasi oleh pemandangan alam yang memanjakan mata. Melihat geografi negaranya, Swiss adalah surga bagi pencinta ski dan pendaki gunung.
Tempat wisata di Swiss akan memberikan Anda pemandangan indah dari puncak gunung, kebun anggur terkenal, padang indah, padang rumput tinggi yang indah, lembah yang indah, dan kota yang indah. Tidak akan pernah salah. Ada air terjun Rhine yang terletak di perbatasan Swiss dan Jerman. Bisa menjadi pilihan terbaik. Air terjun Rhine memiliki ketinggian 23 meter yang sudah ada sejak beberapa abad lalu. Aktivitas yang dapat kita lakukan saat berkunjung ke tempat wisata di Swiss ini yaitu merasakan cipratan air yang dekat menggunakan boot yang disewakan pengelola. Ada juga Danau Zurich yang terletak di kota Zurich. Danau Zurich menjadi tempat wisata di Swiss yang wajib kita kunjungi. Pemandangan danau yang memiliki air terjun dengan air jernih dan latar belakang pegunungan berwarna putih tertutup salju yang sangat indah sekali.